Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, Tuhan itu membuat hukum alam, hukum sebab akibat, dan itu bagian dari natur kehidupan yang memang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka menjaga keberlangsungan alam, keberlangsungan ciptaan, dan keberlangsungan kehidupan ini. Dan ketika kita sadari akan hal itu, maka kita akan tahu apa yang perlu kita kerjakan sesuai dengan hukum alam itu. Ketika kita melemparkan benda ke atas, dia saatnya akan jatuh. Seberapapun kita dorong air itu untuk naik dengan tenaga ke atas, maka energi kita akan habis dan akan turun ditarik oleh gravitasi. Itu hukum alam, tidak bisa kemudian kita melawan itu. Artinya kita hanya perlu menyesuaikan atas hukum itu, tidak kemudian melawannya, karena energi kita mungkin bisa di waktu tertentu, di saat tertentu, dan pasti akan selesai, akan habis, dan hukum alam lah, natur itulah yang akan terjadi. Nah, bagaimana itu kita bisa gunakan dalam kehidupan kita secara personal, dalam kehidupan rohani kita, dan seterusnya. Bacaan kita menunjukkan tentang dua hal berkat bagi orang. Nanti kita cari tahu ya orang yang seperti apa gitu ya. Dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada kebinasaan. Yang berikutnya lagi, Tuhan tidak akan membawa kita pada kehancuran. Bahkan memberitahukan kita jalan menuju pada kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Enggak cuma itu, melimpah-limpah sukacitanya. Berikutnya lagi apa? Yang senantiasa ada nikmat yang tidak pernah ada selesai. Bayangkan, dijauhkan dari maut, dituntun jalan pada jalan kehidupan, sukacitanya itu luar biasa melimpah, dan dikatakan berikut, nikmatnya senantiasa ada. Siapa yang gak mau? Ada? Adakah kita yang menolak berkat itu? Nggak ada. Kita semuanya pingin menjauh dari masalah, menjauh dari kematian, jalan hidup, berkatnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Hanya tadi, kita perlu menyiapkan diri supaya frekuensi kita sejalan dengan itu. Frekuensi hidup kita sejalan dengan jalur Tuhan itu. Teks kita judulnya adalah berkat orang yang saleh. Ini yang harus kita miliki. Kalau hidup kita itu pinginnya seperti tadi, di sini berkat itu, nikmat senantiasa, sukacita nggak ada selesainya, maka dorong diri kita dari sini. Sehingga kita sedang ada pada jalur frekuensi yang sama. Apa itu? Saleh. Apa itu saleh? Orang yang tahu bahwa sumber pertolongan hidup kita hanya Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, dan perilaku kita menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan.
maka kita ada dalam jalur berkatnya tadi. Tapi kalau kita itu frekuensi kita ada di sini, hidup semau-maunya, apa-apa sesuka-sukanya kita, ya di sini kita nggak ketemu nanti di sini. Kita nggak ketemu berkatnya, nggak bisa. Karena Tuhan siapkan di sini, maka ini gitu ya. Berkat orang saleh. Tadi itu. Mari kita belajar menjadi orang yang saleh. Apa tadi cirinya? Menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan perilaku kita kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Pemilik berkat menyiapkan dan memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.